Andi Pratista Priamisma, nomor absen 34, NIM akhir 780 dari kelas manajemen AGK. Jawaban soal nomor 1. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu pelanggan, terima kasih telah mempercayakan pesanan Anda kepada kami. Kami menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pengiriman pesanan yang disebabkan oleh kendala pada proses operasional dan saat ini tim kami sedang melakukan penanganan agar pesanan Anda dapat segera diproses dan dikirim dengan baik. Pesanan Anda dijadwalkan akan dikirim paling lambat minggu depan. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Atas pengertian dan kesabaran Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, tim kami. Jawaban soal nomor 2. Dalam komunikasi verbal, orang Indonesia cenderung lebih santai dan komunikatif, sedangkan orang Jepang lebih formal, berhati-hati dan menjaga kesopanan dalam berbicara. Orang Jepang juga sering menyampaikan pendapat secara tidak langsung untuk menjaga keharmonisan lingkungan kerja. Dalam komunikasi nonverbal, orang Jepang sangat menjunjung ketepatan waktu, sementara budaya Indonesia cenderung lebih fleksibel terhadap waktu dan ekspresif dalam berkomunikasi. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan miskomunikasi apabila kedua belah pihak tidak saling memahami budaya masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan sikap saling menghargai, memahami etika komunikasi, menggunakan bahasa yang sopan dan jelas, serta melakukan konfirmasi informasi agar kerjasama bisnis dapat berjalan dengan baik. Contoh situasinya, yang pertama, orang Indonesia cenderung santai terhadap waktu, sedangkan orang Jepang sangat disiplin dan tepat waktu. Solusinya yaitu solusi untuk menghindari miskomunikasi, datang tepat waktu dan menghargai jadwal pertemuan bagi orang Indonesia. Yang kedua, situasi kedua, orang Jepang lebih berhati-hati dan tidak langsung menyampaikan penolakan, sedangkan Indonesia lebih terbuka. Solusinya untuk menghindari miskomunikasi, memahami budaya komunikasi lawan bicara dan menggunakan bahasa yang sopan serta jelas. Jawaban soal nomor 3. Subjek, permohonan maaf atas keterlambatan pengiriman produk. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu pelanggan, terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada perusahaan kami. Kami menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pengiriman produk yang Anda pesan. Keterlambatan ini terjadi karena adanya kendala dalam proses distribusi dan operasional pengiriman. Saat ini, tim kami sedang melakukan penanganan agar pesanan dapat segera dikirim dan diterima dalam kondisi terbaik. Kami juga terus melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Kami sangat menghargai pengertian dan kesabaran Bapak atau Ibu. Apabila terhadap pertanyaan terlebih lanjut, kami siap membantu kapan saja. Hormat kami, tim kami.
Jawaban soal nomor 4. 4 hambatan komunikasi dalam bisnis. Yang pertama, ada perbedaan bahasa. Dalam perusahaan yang memiliki karyawan dari daerah atau negara berbeda, penggunaan istilah yang kurang dipahami dapat menyebabkan kesalahan komunikasi. Contoh, karyawan salah memahami instruksi kerja karena penggunaan istilah teknis yang tidak dijelaskan dengan baik. Strateginya, menghindari penggunaan istilah yang sulit dipahami. Kedua, ada kurangnya komunikasi dan koordinasi. Informasi yang tidak lengkap sering menimbulkan kesalahan kerja dan keterlambatan. Contohnya, bagian produksi tidak menerima informasi perubahan jadwal dari bagian pemasaran. Strateginya, menyampaikan informasi yang secara terbuka. Yang ketiga, ada gangguan teknologi. Gangguan jaringan atau sistem dapat menghambat komunikasi. Contohnya, rapat online terganggu karena koneksi internal tidak stabil. Maksudnya koneksi internet tidak stabil. Strateginya itu menyediakan jaringan yang baik. Yang keempat, ada perbedaan budaya. Perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara berbicara dan bersikap. Contohnya, cara bicara yang dianggap biasa di suatu budaya dapat dianggap tidak sopan di budaya lain. Strateginya itu memahami budaya lawan bicara. Jawaban soal nomor 5. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi, pesan, ide, atau pendapat dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh individu maupun organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Peran strategi komunikasi bisnis yaitu mempermudah koordinasi kerja, di mana komunikasi membantu setiap bagian dalam perusahaan saling bertukar informasi sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan teratur dan sesuai tujuan. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan karena komunikasi membantu menyampaikan informasi, instruksi, dan keputusan dengan jelas sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Dengan komunikasi yang efektif, setiap karyawan dapat memahami tugas dan tanggung jawab